Anda masih menyaksikan spesial report tahun baru 2026 di Nusantara TV dan masih bersama kami ada Mas Nova dan juga Pak Jayadi. Pak Jayadi, mengacu ke pertanyaan sebelumnya terkait dengan angka. Kalau di sosial media memang banyak masyarakat yang marah terhadap DPR. Tapi kalau secara angka memang apakah terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dua lembaga, DPR sama partai politik, itu sejak dulu selalu paling bawah. Selalu paling bawah? Selalu paling bawah. Dari berapa? Dibandingkan dengan Presiden, TNI, kemudian Mahkamah Konstitusi, selalu di paling bawah. Biasanya di kisaran 50-60%. Kalau Presiden sering mencapai 80, tingkat kepercayaannya, bukan tingkat kepuasan. TNI biasanya seringkali paling tinggi. Dulu KPK paling tinggi, tapi sejak 2019 KPK termasuk yang rendah ya. Polisi agak rendah, biasanya gitu. Tapi di antara yang rendah-rendah itu yang paling rendah itu biasanya dua itu, DPR sama partai politik. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah kepercayaannya menurun, mereka selalu di bawah. Artinya gini, bagaimana kita membacanya itu? Artinya bahwa tingkat kepercayaan masyarakat itu selama ini sudah rendah kepada DPR dan partai politik. Karena kan DPR isinya partai politik ya. Iya. Jadi kekecewaan masyarakat itu sudah menggunung sebetulnya, sudah lama gitu. Jadi sikap negatif terhadap DPR, terhadap partai politik sudah lama. Nah, begitu Anda bayangkan kalau Anda tidak terlalu suka sama saya, ya, apapun yang dilakukan. Nah, begitu yang saya lakukan Anda nggak suka kan? Iya. Apalagi kalau saya melakukan kesalahan besar gitu, makin parah. Iya. Nah, kira-kira gitu kalau menggambarkannya kepada secara emosional. Jadi wajar kalau kemudian di tengah tingkat kepercayaannya memang sudah rendah sejak dulu itu harapan masyarakat sudah rendah, lalu tiba-tiba bukannya mencoba menaikkan memenuhi harapan masyarakat, meningkatkan tingkat kepercayaan, mereka malah menyungsepkan tingkat kepercayaan itu. Ada data secara tahunan nggak dibandingkan 2024 ke terakhir 2025? Nggak terlalu berbeda. Tetap paling bawah tapi biasanya paling bawah. Jarang DPR sama partai politik berada di yang saling gantian tuh kadang-kadang partai politik di atas DPR atau DPR di atas partai politik. Di bawah partai politik. Ya. Jadi sama-sama di bawah gitu. Jadi kalau misalnya kemudian anggota DPR membuat kebijakan-kebijakan yang makin mengecewakan masyarakat seperti misalnya itu tadi kan saya ingat ada joget-joget yang terlihat masyarakat gitu. Kalau UU Minerba itu kan sejumlah orang yang bisa paham itu. Undang-undang KUHP juga itu kan orang-orang yang mengerti hukum ya, dosen itu biasanya yang paham. Tapi yang terlihat langsung oleh masyarakat satu yang joget-joget. Statement Nafa Urbah. Statement. Termasuk statement misalnya yang menyatakan bubarkan DPR, TOLOL kan gitu. Gitu. Ini gimana sih? Lu sudah bikin saya kecewa, ini malah bikin makin kecewa. Lalu yang lebih parah lagi itu tunjangan perumahan yang 50 juta per bulan itu yang sudah diberikan selama setahun katanya kemudian dibatalkan atau tidak berikan lagi. Jadi lagi-lagi seperti saya bilang tadi ini luapan dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Nah, kekecewaan masyarakat itu makin terasa ketika ekonomi buruk. Ya, sebetulnya kecewa masyarakat biasa ya. Tapi kalau ekonominya baik-baik saja, itu luapannya nggak akan terlalu parah seperti Agustus. Baik Pak Jayadi, kita tahu memang di 2025 sendiri kan daya beli memang sedang melemah dan ditambah lagi ada berbagai hal. Nah, sekarang saya ke Mas Nova, tadi kan sudah dipaparkan bahwa Parpol dan DPR ini yang paling bawah tingkat kepercayaannya. Tapi kalau ngomongin soal yang terjadi survei di pemberitaan dan juga media sosial langsung dari publik, kalau kita cacah lagi ini kan dari drone print ini ada amarah, rasa benci, lalu juga harapan, mungkin kayak ketika benci berharap bahwa semoga lebih baik gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat seperti apa dominannya? Dominannya justru marahnya aja. Antisipasi atau harapannya kepada DPR itu minim. Kalaupun ada tidak terlalu banyak atau justru antisipasinya itu antisipasi negatif. Misalkan begini. Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam kasus, benar tuh kenapa 25 Agustus itu titik kulminasi yang paling mudah untuk kita mencatat sebagai bagaimana sih emosi publik pada DPR. Pada 25 Agustus emosi paling tinggi adalah amarah. Kenapa seperti itu? Karena tadi itu sudah disebutkan ada berbagai macam produk-produk DPR yang sepertinya kok aneh begitu. Revisi Undang-Undang TNI itu banyak sekali dikritik. Lalu juga tadi Minerba, lalu di ujung-ujungnya ada KUHP.
Lalu sebelum itu, belum lagi, sebelum-sebelumnya kalau kita mundur agak jauh lagi, eh, reputasi DPR yang bisa sedemikian tidak baiknya itu karena kita punya rekam jejak tentang banyaknya anggota DPR yang diangkut oleh KPK sebelum ini kan. Nah itu tuh makin memperburuk tuh. Nah berbicara 2025, kemudian kita lihat benar sekali emosinya yang paling tinggi adalah anger, marah. Tetapi kalau kita lihat apakah ada antisipasi, ada harapan di sana? Ada, meskipun tidak tinggi. Dan kalau kita lihat apakah di harapan itu semuanya positif, enggak juga. Ada aja yang berharap ini semoga anggota DPR tahun ini bubar. Semoga yang DPR yang ini nggak kepilih lagi. Semoga DPR yang ini didoakan yang tidak baik kayak gitu. Begitu-begitulah kira-kira. Jadi kalau saya lihat ini PR betul ya untuk anggota DPR. Karena selain kebijakan-kebijakannya, bukan kebijakannya, selain apa ya produk hukum yang mereka produksi, juga karena itu tadi kayaknya kok ada gap antara anggota DPR dengan masyarakat. Baik. Hal-hal seperti itu bukan cuma di gaya hidup loh, bukan cuma di situ, bukan cuma di pernyataan, tetapi juga ketiadaan empati. Kelihatan tuh ada yang memanfaatkan bencana untuk menaikkan citra gitu pakai kan rompi ya. Itu ya. Pakai rompi, manggul beras gitu kan. Itu lucu-lucu kan. Atau lain-lainnya juga. Jadi banyak sekali politisi kita yang ada di parlemen itu punya PR untuk memperbaiki cara mereka berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya. Baik. Saya kira begitu. Di akhir dialog ini mengingat durasi kita memang cukup terbatas, mungkin saya bisa mendapatkan kacamata pandangan dari kacamata Anda sendiri. Mungkin singkat saja, apakah harapan 2026 untuk stabilitas politik dari DPR atau mungkin solusi agar citra DPR ini bisa dipandang baik oleh masyarakat? Mungkin dari Pak Jayadi terlebih dahulu. Sebetulnya masyarakat, pertama soal ekonomi saya kira ya. Dan ekonomi ini kan banyak terkait, sebetulnya bukan hanya DPR, pemerintah juga. Ya, buktinya tingkat kepuasan kepada Presiden Prabowo dari tadinya 70-an lebih 78% di Januari, itu pada akhir Agustus itu posisi sudah sangat rendah di kisaran 58%. Artinya itu tidak hanya mengakibatkan citra DPR, tapi citra pemerintah secara keseluruhan. Nah, salah satu problemnya adalah soal ekonomi. Secara ekonomi masyarakat sulit, tetapi masyarakat kita itu masih optimis. Artinya mereka masih punya harapan nih. Jadi 2026 masyarakat tampaknya masih memberi kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang betul-betul memperbaiki keadaan mereka. Ada reshuffle kabinet. Di Kementerian Ekonomi ada Menteri Keuangan Pak Purbaya. Secara gestur, secara sosial media dia menarik bagi masyarakat dan positif. Tapi sekarang masyarakat nunggu. Benar nggak yang dijanjikan akan ada pertumbuhan ekonomi 6-7%? Itu yang ditunggu. Kalau itu tidak berhasil, masyarakat bisa kecewa lagi. Itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi politik, sebetulnya stabilitas politik itu kan bisa terjaga karena semua partai politik kan anggota koalisinya Pak Prabowo, iya kan? Kekuatan koalisi itu super mayoritas, 81%, hanya 19% yang tidak. Itu pun yang tidak, yang PDIP yang 19%. Itu kan bukan oposisi yang oposan gitu, ya mereka penyeimbang aja gitu. Tapi jadi stabilitas politik bisa dijaga. Artinya kalau ada masalah stabilitas politik, mereka sendiri yang rusak sebetulnya. Baik, kita sudah mendengar jawaban dari Pak Jayadi. Singkat saja, Mas Nova, seperti apa? Kalau kita lihat realitas di media sosial, memang harapan tinggi itu masih pada eksekutif ya, Pak Prabowo terutama. Harapan publik betul-betul besar di sana. Tapi juga kalau kita lihat apa yang terjadi di sisi itu, banyak sekali blunder-blunder komunikasi terutama ya, saya kira. Banyak sekali sebenarnya yang sudah disampaikan, mungkin yang baik-baik juga oleh DPR. Saya lihat sikap DPR terhadap Palestina itu harus diacungi jempol. Tetapi hal-hal baik itu, produk-produk baik mereka tidak banyak yang tidak banyak yang sampai kepada publik. Sehingga kalau mereka melakukan kesalahan justru itu yang diekspos. Saya kira itu sih ya, ada perimbangan. Mereka butuh itu. Narasi-narasi yang positifnya ya diangkat juga. Kalau untuk pemerintah ya sudahlah, sudah banyak sekali harusnya yang bisa dilakukan. Untuk DPR ini loh, banyak sekali yang harus
banyak sekali PR-nya. Banyak sekali PR-nya dan kalau dielaborasi ini sebenarnya ujung-ujung adalah ke ekonomi. Daya beli masyarakat harus digenjot kembali, terlebih juga berbagai kebijakan. Karena kalau kita lihat pemerintah ini memberikan stimulus nih banyak terhadap kelas bawah, kelas menengah ini terbilang tidak tersuntik gitu loh, sehingga akhirnya banyak kelas menengah cuman terlihat satu magang. Iya, program magang itu pun baru-baru. Jadi membuat banyak masyarakat akhirnya kelas menengah justru turun menjadi kelas bawah. Dan dialog yang sangat menarik sekali. Sekali lagi terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Ada Pak Jayadi Hanan, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, dan juga Mas Rizal Nova, analis drone emprit yang telah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda nanti kami akan kembali spesial report tahun baru 2026 bersama dengan rekan kami, ada Jang Ayu dan juga Bro Marco. Jadi tetaplah bersama kami.